Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 22523182. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait topik mastery. Apa itu sih mastery? Mastery itu adalah sebuah penguasaan. Nah, Anda sebagai seorang pebisnis harus bisa menguasai dasar-dasar bisnis Anda, sehingga Anda secara konsisten menghasilkan keuntungan, produktif, dan memiliki informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan penguasaan dalam 3 aspek kunci, yaitu money mastery, delivery mastery, dan juga time mastery. Nah, di money mastery itu ada yang namanya break even mastery. Nah, untuk mencari break even mastery yaitu bisa dicari dengan rumus berikut, yaitu ketika fixed cost dikurangi harga barang dikali jumlah penjualan. Jadi ketika kita sebagai pengusaha ingin mendapatkan break even dalam usaha kita harus mengusahakan banyaknya penjualan sehingga bisa menutup fixed cost yang telah kita keluarkan. Nah, fixed cost itu adalah biaya yang akan terus dikeluarkan, seperti halnya itu sewa ruko atau menggaji karyawan. Lalu selanjutnya ada profit margin mastery. Nah, untuk mencari profit margin mastery itu bisa menggunakan rumus berikut, yaitu leads dikali conversion rate sama dengan pelanggan dikali jumlah transaksi dikali average dollar sale sama dengan pendapatan dikali margin sama dengan profit. Nah, leads itu calon pelanggan. Nah, sedangkan conversion rate itu adalah rasio perubahan dari pengunjung ke pelanggan. Nah, untuk mendapatkan conversion rate itu yaitu ketika kita tuh sebagai seorang pebisnis. Nah, contohnya itu ada 10 orang. Nah, dari 10 orang ini ada 5 orang yang membeli dari toko kita. Nah, maka dari itu conversion rate-nya itu 50%. Nah, lalu selanjutnya ada average dollar sale, yaitu penjualan rata-rata. Berikutnya yaitu report mastery. Report mastery itu adalah semacam pembukuan. Nah, perencanaan pembuatan catatan penjualan untuk mengetahui data keuangan setiap hari, minggu, dan bulan. Sehingga kita akan memiliki tolak ukur atau benchmark untuk mengukur strategi yang kita terapkan dan dapat membuat keputusan di masa depan. Beberapa aspek reporting mastery yaitu meliputi profit and loss statement atau laporan rugi laba. Nah, dengan adanya profit and loss statement, kita tuh jadi tahu dalam bulan ini kita tuh membuat profit atau kerugian. Lalu selanjutnya ada cash flow statement atau laporan arus kas, yang mana menunjukkan bagaimana situasi cash flow kita. Lalu selanjutnya ada balance sheet atau neraca, menunjukkan kondisi bisnis kita dalam satu kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada test and measure mastery. Sesuai namanya, test and measure yaitu uji dan pengukuran. Nah, yang mana kita tuh melakukan pengujian pada strategi baru dalam skala kecil untuk mengetahui apakah akan berhasil sebelum menerapkannya ke dalam skala yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada delivery mastery, yaitu bagaimana cara kita menjaga secara konsisten produk kita dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan margin yang tepat setiap saat. Yang mana cara mendapatkan hal tersebut dengan cara melakukan perencanaan, kontrol kualitas dasar, dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada time mastery, yaitu penguasaan waktu. Ini melibatkan pemahaman tentang penggunaan waktu Anda dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang tercakup dalam penguasaan waktu, yaitu yang pertama ada perencanaan waktu, yang kedua prioritas, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat tuh ada delegasi. Lalu selanjutnya ada time mastery, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tentang goal mastery dan juga self mastery. Goal mastery itu memiliki beberapa tujuan, yaitu SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Nah, kita sebagai pebisnis itu juga harus memiliki visi, misi, dan juga budaya. Lalu selanjutnya self mastery, yaitu penguasaan tugas perorangan dari bos sehingga kita dapat secara efisien dalam penghandlan bisnis kita. Oke. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis sangat penting untuk menguasai beberapa aspek kunci, yaitu money mastery,
time mastery, delivery mastery, goal mastery, dan juga self mastery. Lalu keseluruhan keberhasilan dalam bisnis dapat dicapai dengan menguasai aspek-aspek ini secara menyeluruh, sehingga dapat mencapai keuntungan yang konsisten, menjaga kualitas produk atau layanan, mengoptimalkan penggunaan waktu, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan mengembangkan kemampuan diri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.